Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam seketer bro. Masih di seputaran tentang peternakan puyuh di channel kami yaitu di Edi Puyuh Jambi. Terima kasih yang sudah mengikuti channel, yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton video kami ya. Jangan lupa di subscribe biar supaya kita sama-sama berkembang dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita. Jadi di sini ada yang menghubungi saya lewat website, ada juga yang mencoba berkomunikasi lewat channel. Ada beberapa pertanyaan, Bang bikin pakan oplosan, bahannya apa aja Bang? Dari takarannya berapanya? Dari takarannya berapa? Ya nanti coba kita ini ya. Kalau puyuh 115 berapa per hari pakannya? Dan berapa kali dalam sehari dikasih makan? Nah ini nanti kita bahas juga. Ini Pak, saat ini saya netaskan telur puyuh, tapi sering terjadi error di termostatnya, Pak. Apabila error naik sampai 55 suhunya, Pak. Begitu telur kami pegang, terasa panas. Mohon petunjuk apakah bisa diteruskan, Pak, untuk penetasan. Terus solusinya untuk mengatasi error gimana, Pak? Ini. Ya, kita berbagi pengalaman. Pernah error naik suhunya sekitar 55. Sudah panas, kawan. Target kita hanya 39, 40, 41, 42, 43 sampai ke sana. Ada beberapa derajat yang harus dilalui. 55. Pernah kepanasan terus telur itu dipegang panas. Apakah bisa dilanjutkan? Itu kawan yang kita bahas. Dengar baik-baik, simak baik-baik, amati baik-baik, jangan di-skip-skip videonya. Kita akan melakukan pembahasan, kita akan melakukan pengkajian, saya akan bercerita apa yang pernah saya alami, ya. Jadi saya tidak pernah mengada-ada cerita. Kembali ke pokok permasalahan. Pernah sampai 55. Kalau 55 saya rasa dipegang sininya sudah panas. Begitu kita mau membolak-balikkan telur, itu kita pasti sudah terkejut di situ, kawan. Karena ini sudah panas. Luar biasa panasnya dan juga mungkin dalam keseharian nggak sampai seperti itu, begitu kita pegang kok terjadi seperti itu gitu. Panas. Terus begitu kita pegang telurnya yang ada di dalam panas. Nggak wajar lagi. Kalau yang biasanya kan hangat, ini panas. Pertanyaannya, pertinyi-inyi. Kalau saya ditanya, bisa nggak diterusin netas? No. Nggak bisa lagi, Pak. Saya berani jamin sudah hancur, Pak. Mati, Pak, sudah di dalam. Embrio sudah mati. Karena apa? Melebihi kapasitas yang sudah kita tentukan, yang sudah kita setujui di sini, di termostatnya ini. Nggak bisa diterusin, Pak. Kenapa nggak bisa diterusin? Embrionya mati. Kepanasan. Namanya mati, ya sudah mati. Nggak bisa dihidupi. Kita bukan sulap, bukan sihir kan. Namanya mati ya sudah, nggak usah diterusin. Walaupun toh itu hanya kepanasan 5 menit, 10 menit, mati mas. Ada sebenarnya di video-video saya itu. Mati dia nggak bisa. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Sudah mati mas. Kemana larinya? Kubur. Nggak bakal netas dia. Gitu ya. Nah terus yang terakhir. Yang ditanyakan dua. Sudah kepanasan sampai angka 55. Kan batas kita cuma 39 yang hanya diperbolehkan dalam penetasan. Saya sambil pegang kamera aja ya, biar enak ya. Ini kawan. Jadi
batas kita menetaskan itu hanya sebatas suhu 39. Naik di 39 ini sudah tidak bisa lagi. Panas ya. Nah, ini saya mencoba menggunakan suhu di 38, 39, 37, 38. Apabila di 38 nanti, maka mati lampu kontrolnya. Ini masih hidup, kawan. Ini masih hidup. Kita lihat nanti, apabila di 38 dia akan mati. Hanya tersisa lampu kontrol yang hidup. Nah, disitulah pengaturan suhu kami. Makanya dipertanyakan itu tadi, kalau suhu sempat sampai di 55 tadi ya, kepanasan, Pak. Apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi, embrionya mati, tidak bisa diterusi. Nah itu. Nah, di 38 ya, ini mati. Hanya tersisa lampu kontrol saja, Pak. Lampu kontrol di dalam tetap hidup sepanjang masa. Ya. Hanya tersisa lampu kontrol satu saja. Selebihnya mati. Nanti di 37 maka dia akan hidup. Pembatasan suhu yang diperbolehkan di situ. 37, 3 sampai 38. Kemudian 38 ke 39. Nah, hidup di situ. Terus kemudian solusi untuk supaya tidak mudah error. Apa? Nah, ini kita bahas yang kedua kali, guys. Jadi ini kita bahas yang kedua kali. Solusi agar tidak error. Kita harus mencurigai suhu kita, guys. Biasanya kalau kita pasang terus kemudian kita tutup pintunya, itu suhu itu naiknya cepat. Itu nanti ruangan akan mudah panas cepat, ya, akan mudah panas. Panasnya itu cepat sekali dan sensor itu tidak akan mampu menahan panas. Maka dia akan kepanasan sehingga loss, dia tidak akan bisa berfungsi seperti biasanya. Itu biasanya seperti itu. Makanya kami menggunakan bola lampu yang mini, yang kecil, dibandingkan dengan bola lampu yang besar. Sebenarnya sama-sama wattnya itu 5 watt. Tapi kalau untuk yang besar seperti ini daya panasnya cepat, Pak. Ini sangat berbahaya. Ya, kalau dia daya panasnya cepat, itu sensor akan mudah error. Ya, akan mudah error sensor. Nah, terus kemudian ini ada solusi yang baru-baru saya praktekkan, tapi ternyata alhamdulillah sangat-sangat ampuh dan sangat mujarab ya solusinya. Di sini menggunakan termostat 2, kawan. Yang satunya digital, yang satunya termostat kapsul seperti itu, yang ada di dalam yang kita lihat itu. Itu adalah termostat kapsul. Ya. Tujuan saya kemarin saya setel gini, kawan. Ini saya setel di 39. Begitu 39 itu akan mutus, itu mati. Begitu itu mematikan, fungsi yang ini mematikan, yang di termostat kapsul ini nanti mati, maka akan mati semuanya sampai ke termostat ini. Nah, inilah pengamanan. Inilah yang namanya biosecurity, pengamanan untuk mesin tetas. Nah, ini ternyata sangat efektif, kawan. Jaga-jaga supaya kita tidak khawatir, tidak cemas. Begitu nanti suhunya saya itu di 38, dia mati aman. Ini turun terus, kawan, karena suhunya turun karena pintunya saya buka full semuanya. Begitu nanti di 38 dia masih aman. Tapi nanti begitu naik ke 30, arah ke 39, itu yang akan bekerja. Itu yang akan memutus arus. Sehingganya apa? Termostat ini akan mati, bola lampunya akan mati semua. Itu.
Cara penyambungan kabel, Pak, ya gimana ya? Nantilah kapan-kapan saya buat merangkainya itu seperti apa. Ya sebenarnya sih gampang, itu tuh cuman fungsinya untuk memutus arus itu tuh. Termostat yang kapsul itu hanya memutus arus. Arus yang dari listrik langsung bisa. Hanya kabel satu yang mampir ke situ. Sama halnya kita memasang saklar, kawan. Gitu aja. Mudahnya kita memasang saklar gitulah. Jadi pemutusnya di situ. Itulah yang membuat kita aman dari bentuk bahaya, kawan. Jadi di situ apabila termostat kapsul itu naik, mulai mutus, nah ini akan terputuslah semuanya. Kemungkinan hanya tersisa bola lampu kontrol itu tadi. Ya, kita uji, kita tes. Ini apabila nyentuh, nanti saya zoom dulu, kawan. Zoom-nyatun. Ya. Ini kita dekatkan, kita zoom. Nih, apabila ini termostat ini nih panas, dia akan ngembang, nyentuh ke bagian atas. Bagian atas ini adalah saklar dia. Maka dia akan naik ke atas. Begitu dia naik, berbunyi tek, kemudian mati semua. Inilah yang memutus arus. Nah, itu naik, kawan. Ini mati semuanya sampai ke termostat digital ini tadi. Nah, itu ya. Semuanya akan mati semuanya. Jadi gunanya pengamanan ya di situ, kawan. Jadi kita nggak khawatir lagi dengan keadaan mesin tetes kita. Solusi yang terbaik dari saya ya seperti itu. Supaya kita lebih percaya diri lagi, mau kita tinggal kemana-mana yaitu nggak ada pengaruh. Ya, mungkin rekan-rekanku semuanya kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, karena seringnya gagal, ternyata kita harus ada pengamanan yang relatif, harus efektif, semuanya harus efektif. Karena apa? Terkait dengan semuanya itu adalah kita menggunakan modal, kawan. Kita bisnis ini menggunakan modal, jangan sampai kita menanggung kerugian. Apalagi kayak saya ini kan pesanan orang. Sehingga kita harus hati-hati, kita ini menjalankan amanah, kita ini menjalankan perintah orang, titipan orang. Jadi kita harus betul-betul menjaga amanah kita, jangan sampai customer kita itu kecewa dengan kita hanya gara-gara masalah sepele. Ya, jaga kekompakan, jaga persaudaraan. Bukan saya menyombongkan diri, rekan-rekan juga yang sudah menghubungi saya, baik lewat pribadi, japri, maupun komentar di channel, yaitu semuanya sudah saya anggap keluarga, sudah saya anggap saudara. Saya usahakan saya akan rajin berbagi untuk rekan-rekan, supaya kita sama-sama ya mendapatkan pengalaman kita, berbagi dengan pengalaman kita, berbagi dengan pengalaman kawan-kawan semuanya. Nggak percaya, Pak, Bapak ini pasti cuma ingin meningkatkan gaji dari YouTube. Saya kalau ada yang nggak percaya soal itu, saya ketawa, kawan. Karena apa? Gaji YouTube itu tidak seberapa. Kita bukan artis. Ya tetap kita syukuri, tapi kita ini bukan artis. Kalau artis iya tenar dia. Siapapun kenal dia. Kalau kita nggak dikenal, ya kita nggak dikenal, ya mudah-mudahan kita masih dikenal sama Allah, ya. Kita dikenal dengan Nabi kita. Sudah, itu saja urusannya. Kalau mau dikenal di dunia peternakan ya monggo silahkan. Kalau saya mohon maaf nggak berpikir jauh ke sana, kawan. Kalaupun memang rezeki ngikut ya apa salahnya, apa boleh buat, karena itu rezeki itu kan datangnya kan dari Allah semata-mata, bukan dari kita. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya setuju dengan pendapat saya. Kalaupun memang nggak setuju ya nggak masalah. Toh di sini saya niatnya hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk rekan-rekan semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi.
tetap semangat, kompak selalu dengan sesama peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.